Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iqbal Ferry Amanda dengan NPM 24170511031. Di sini saya akan membuat video tugas membuat tugas komunikasi data dan jaringan untuk T5. Jadi di sini tugasnya itu memastikan semua IP dari IP PC0 sampai ke PC3 ini bisa saling berkomunikasi dan ada jaringannya, jadi dapat ping. Pertama mungkin kita tes dulu ya. Nah, dapat notif kan PC2 has no functional ports. Ini kayak nggak bisa sukses. Ini juga ke sini. Jadi tugas kita adalah agar mereka bisa saling berkomunikasi. Nah, yang pertama-tama kita akan memasukkan IP-nya terlebih dahulu. Kita mulai dari PC0 ya. Ini 192.168.1.10 255. Ini default gateway nya itu di 192.168.1.1. Kemudian di sini di PC1 itu 192.168.2.10. di subnet masknya di IPS 0. Kemudian default gateway nya 192.168.2.1. Nah, untuk ini PC-nya di sini kita masukin lagi di PC2 192.168.3.10. Nah, untuk subnet masknya itu di 192. Kenapa? Karena dia prefix 26. Kemudian default gateway nya 192.168.3.1. Terakhir di PC3 itu 192.168.10.10. Subnet masknya, kemudian default gateway nya di 192.168.10.1. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfig masing-masing router yang ada. Kita mulai dari kita rapin dulu. Kita mulai dari router 0. Kita ke CLI, kemudian n conf t. Nah, di sini kan perintahnya itu hostname-nya itu adalah R0, jadi kita ubah untuk namanya. Mungkin saya tunjukkan dulu ya perintahnya sebelumnya. Ini perintah dari tugas T5 ini. Oke, lanjut. Hostname-nya itu adalah R0. Kemudian kita akan enable secret class. Class. Kemudian kita akan memberi kayak komentar mode no unauthorized access.
Kemudian kita ada ke line console 0. Kemudian passwordnya kita buat Cisco. Kemudian login. Kemudian kita exit line exit kemudian line VTY 04, passwordnya Cisco, login lagi, exit. Kemudian kita akan masuk ke interface FA0/0. Kemudian masukkan IP addressnya 192.168.1.1, kemudian 255 dan 0. Kemudian no shutdown, kemudian exit, kemudian interface FA0/1 ya. Kemudian masukin lagi IP addressnya 192.168.2.1, 255. Kemudian no shutdown, kemudian exit. Kemudian kita masuk lagi interface Ethernet 0/1/0, kemudian no shutdown. Salah. Interface Ethernet 0/1/0, IP address yang belum dimasukin. IP addressnya 192.168.3.1, subnetmasnya 255.255.255 dan 192, baru no shutdown. Kemudian kita masukin lagi interface serial 0/0/0, IP addressnya di 172.168.5.5.1.5.5.255.255.252. Kemudian kita akan menambahkan bandwidth 384. Kemudian kita akan masukkan IP summary address EIGRP 100, kemudian 192.168.0.0, 255.255.255 0.0, 255. Oke. Kemudian no shutdown. Kemudian kita akan exit lagi. Kita akan masuk ke router EIGRP 100. Kemudian kita akan masukin networknya 192.168.1.0,
0.0.0.255. Kemudian masukin lagi network 192.168.0.0.0.0.255. Kemudian masukin lagi network 192.168.3.0.0.0.0.63. Kemudian network lagi 172.168.0.0.0.0.3. Kemudian no auto summary. Kemudian kita akan ke passive interface FA0/0. Kemudian ke passive interface FA0/1. Kemudian passive interface Ethernet 0/1/0. Kemudian N. Kemudian kita akan menyimpannya menjadi write memory. Oke. Sudah selesai untuk router 0. Selanjutnya kita ke router 1. Sama sebelumnya, sesuai kita akan mengikuti perintah yang sudah ditentukan. Namun kita ke sini, kita N conf t. Kemudian kita di sini mengubah namanya menjadi hostname-nya itu jadi R1. Kemudian enable secret class banner mode. Di sini pesannya kita tuh disuruh get out. Get out. Kemudian line console 0. Passwordnya samain aja ya, Cisco. Kemudian login, exit line VTY 04. Kemudian kita akan ke password lagi, Cisco. Kemudian login, kemudian exit lagi. Kemudian kita akan masuk ke interface serial yang ada di 0/0. Masukin IP-nya, IP address 172.168.5.2 subnetnya 255.255.255.252. Kemudian kita masukin clock rate di 64.000. Kemudian bandwidth-nya di 384. Nah, setelah itu kita no shutdown lagi. Kemudian exit. Kemudian kita akan masuk ke interface untuk serial 0/1/. Interface serial 0/1/0.
interface serial 0/0/1. Kemudian kita akan masukin IP address-nya yaitu 209.12.12.33 dengan subnet mask 255.255.252. No shutdown. Setelah itu kita akan exit, kemudian akan masuk ke interface fast ethernet 0/0. Setelah itu kita masukin lagi IP address-nya di 192.168.10.255.1 255.255.255.0, kemudian no shutdown. Kemudian kita akan exit, masukin IP root-nya di 0.0.0.0.0.209.12.12.34. router EIGRP 100. Kemudian networknya kita network, kita masukkan 192.168.10.0.0.255. kemudian network 172.168.5.0.0.0.0.3. no auto summary. Kemudian kita akan masukkan passive interface FA0/0. Setelah itu redistribute kemudian kita akan end, kemudian write memory. Oke. Udah di situ, selanjutnya kita masuk ke ISP, router ISP. Nah, di sini kita end of T. Kemudian sesuai perintah kita akan mengubah jadi hostname-nya itu ISP. Kemudian kita masuk ke interface serial 0/0/1. kemudian kita masukkan IP address-nya yaitu 209.12.12.34 dengan subnet mask 255.255.255.252. kemudian masukkan clock rate nya di 64.000, kemudian no shut. Nah, setelah itu kita masukin IP root-nya yaitu di 192. IP root 192.168.0.0 kemudian 255.255.0.0 ya enggak sih, kemudian sampai 209.12.12.33. kemudian IP root
void root. Di 172.16 ini ya, salah, ada 255.259.209.209.12.12.33, kemudian n, kemudian write memory. Nah, saya akan melihat apakah sudah ada. Di sini saya akan show IP interface briefnya, apakah sudah ada. Nah, di sini kita sudah bisa melihat ya, bahwa IP interface-nya itu udah ada di sini. Mungkin kita akan langsung coba ping apakah berhasil. Seharusnya berhasil. Oke, berhasil. Nah, bisa dilihat dari sini bahwa antar PC dari PC 0, 1, 2, dan 3 itu sudah bisa saling berkomunikasi dan saling berhubungan, menandakan bahwa ini telah berhasil. Mungkin itu untuk tugas T5 dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.